Kalau bicara Mas Hasto sebagai seorang pembalap dalam rally Paris-Dakar, beliau itu boro-boro menjadi juara, nyasar dia sampai ke Kairo. Nah, begitu dia nyasar, dia menyalahkan pembalap lain. Dengar Hasto ketika dijadikan tersangka KPK, dia bilang ada dokumen-dokumen yang diserahkan ke KONI. Ternyata itu isinya clipping. Hasto. Memang Hasto ini cocok sama KONI. Yang satu on, yang satu agak beleguk. Pengecut itu datang ke KPK rame-rame, rombongan kayak Romo Besan. Ya lah, mau lu apa sih, Tok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar Sekjen Moncong Kura-Kura yang berstatus sebagai tersangka ya sejak beberapa waktu lalu dan baru-baru ini mengajukan pra-peradilan. Dan dalam pra-peradilan tersebut ya ada isu yang berkembang di media sosial, salah satunya di TikTok gitu ya, yang menyebutkan bahwa si Moncong Kura-Kura tersebut diduga ya berupaya menyuap hakim. Waduh. Segala cara ditempuh gitu ya. Beneran gak sih ini ya? Sangat menarik sekali informasinya kalau memang benar. Selain itu teman-teman juga ada kabar bahwa salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia beberapa waktu yang lalu ya, yang bernama Paulus Thanos kalau tidak salah ya. Keren kali namanya ya. Kayak nama dewa di luar negeri ya. Ya, konon yang bersangkutan ini saat ini berada di Singapura dan akan dipulangkan dari Singapura karena tersangkut kasus EKTP. Waduh. Ini menarik ya, karena kasus EKTP ini konon akan menyeret ya dua nama besar ya yang merupakan kader elit partai terbesar di Indonesia, yakni Pak Uban dan Ketua DPR. Beneran gak sih ini akan diusut? Nggak ngerti saya ya. Kita lihat aja perkembangannya nanti ya bagaimana. Intinya ngeri lah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Mudah-mudahan diberikan keadilan. Gimana gitu ya, katanya menjunjung tinggi hukum ya, menghargai demokrasi ketika ibaratnya dulu Gibran maju sebagai calon wakil presiden dengan cara melakukan judicial review sebelumnya, mengubah aturan MK, katanya melanggar konstitusi dan lain sebagainya. Ini malah diisukan ini ya. Orang yang suka menuduh yang selama ini tukang nyinyir malah diisukan ya melakukan dugaan percobaan suap hakim agung ya dalam kasus pra-peradilan. Andi Arief berpendapat jika benar harus menjelaskan. Ya maksudnya yang disuruh menjelaskan adalah yang bersangkutan gitu ya. Aduh Pak Sekjen. Lanjut.
Pengecut itu datang ke KPK rame-rame, rombongan, kayak Romo Besan. Ya lah, mau lu apa sih, Tok? Sebentar ya, yang ke KPK rombongan kayak rombongan Besan ini siapa gitu loh. Soalnya saya nggak tahu teman-teman ya. Soalnya kan yang mencari ya materi untuk konten-konten yang kami sajikan ini kan ada timnya yang lain gitu loh. Dan ini menurut saya adalah salah satu materi yang nggak jelas gitu loh. Ke KPK rombongan kayak Besan ini maksudnya siapa yang ke KPK rombongan ini? Apakah ada hubungannya dengan Sekjen Moncong Kura-Kura ataukah ada hubungannya dengan ya partai terbesar di Indonesia? Bagi teman-teman yang mengetahuinya silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Kalau bicara Mas Hasto sebagai seorang pembalap dalam rally Paris Dakar, beliau itu boro-boro menjadi juara, nyasar dia sampai ke Kairo. Nah, begitu dia nyasar, dia menyalahkan pembalap lain. Padahal dia yang gagal melakukan navigasi, dia tidak mampu membaca peta, dia tidak mampu membaca rute, dia tidak mampu menghadapi dinamika di lapangan. Dalam rally Paris Dakar itu kan selain membaca peta, juga kemampuan navigasi di lapangan, berhadapan dengan padang pasir, berhadapan dengan panas, berhadapan dengan batu-batu, berhadapan dengan jarak dan seterusnya. Jadi Mas Hasto gagal mengukur itu. Aduh, ini menurut saya adalah sebuah pernyataan yang paling konyol ya, yang paling bikin mules yang pernah disampaikan oleh itu baik pengamat politik ya, baik politikus maupun netizen se-Indonesia Raya ya, dari Sabang sampai Merauke terkait si Sekjen Moncong Kura-Kura. Ini menurut saya adalah sebuah analogi yang paling tepat dan bikin perut mules. Ibaratnya itu Paris Dakar tadi itu ya. Ya pokoknya lomba balap itu loh, balap mobil yang melewati gurun pasir yang begitu panas dan lain sebagainya yang sangat terkenal itu ya. Nah, itu ibaratnya si Sekjen ini ikut acara tersebut kemudian dia nyasar sampai ke Mesir. Yang disalahkan adalah pembalap lainnya. Iya. Ya ini menurut saya adalah sebuah analogi yang sangat tepat gitu ya. Dan ketawa yang dipertontonkan oleh Ahmad Kudori. Ahmad Kudori atau siapa? Lupa saya namanya sampai. Itulah pokoknya ya, Ahmad Kodari barusan ya. Ketawanya sangat renyah sekali menertawakan temannya. Lanjut. Jadi kita dengar Hasto ketika dijadikan tersangka KPK, dia bilang ada dokumen-dokumen yang diserahkan ke KONI. Ternyata itu isinya clipping. Hasto. Memang Hasto ini cocok sama KONI. Yang satu on, yang satu agak beleguk. Kita masih ingat ya ketika Hasto memperdengarkan suara rekaman bukti bahwa Jokowi ngancem ya mau nangkepin orang. Ternyata itu kan waktu lagi dia kasih sambutan di acara khusus begitu, pada saat pembekalan bupati, kepala daerah, ASN begitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kualitasnya Hasto. Astagfirullahaladzim. Beneran nggak sih apa yang disampaikan oleh Bapak barusan ya, netizen yang sudah cukup sepuh. Saya lupa ya namanya netizen ini ya. Pokoknya itulah ya, sering kami jadikan materi dalam konten-konten yang kami buat 2 tahun terakhir ini gitu ya. Dari apa yang dia sampaikan selama ini itu nyaris tidak ada yang hoax teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan itu ya masuk akal semuanya lah, bisa dibuktikan. Dan barusan
yang bersangkutan mengatakan gitu loh bahwa ternyata dokumen yang selama ini digembor-gemborkan yang katanya akan dijadikan sebagai aji pamungkas gitu ya, yang akan menjadi bom waktu katanya si Koni gitu, ternyata hanya sebuah clipping koran. Aduh aduh aduh, ini macam kayak mana kualitas sekjen partai terbesar di Indonesia ini ya. Aduh. Ya kalau yang namanya clipping koran itu sih bukan sebuah sebuah dokumen rahasia gitu ya. Karena apa ya, koran itu kan pasti diproduksi secara massal. Semua orang juga pasti bisa mengakses kalau saat itu yang bersangkutan itu membeli koran gitu loh. Atau walaupun saat itu nggak membeli koran, saat ini ketika dicek di media yang menerbitkan pasti adalah dokumennya. Ya kalau begitu ini bukan dokumen rahasia. Aduh, kualitas sekjen macam kayak gini, aduh, astagfirullahaladzim. Lanjut. Tahu nggak sih buron kasus EKTP yang kabur 5 tahun akhirnya ketangkep? Iya, Paulus Thanos yang jadi buronan sejak 2019 akhirnya ditangkap di Singapura. Yang bikin kasus ini menarik, dia ini direktur PT Sandipala Arta Putra yang dapat untung 145,85 miliar dari proyek EKTP. Paulus kabur setelah KPK nangkep dia kong kali kong sama anggota DPR. Yang lebih gila lagi, dia sempat ganti nama dan ganti kewarganegaraan biar nggak bisa ditangkep. Bahkan dia ngasih fee 5% ke anggota DPR sama pejabat Kemendagri. Sekarang KPK lagi urus proses pemulangan dia ke Indonesia. Menurut lo gimana? Hukuman apa yang pantas buat koruptor yang kabur 5 tahun? Apa perlu ada hukuman tambahan buat yang berani kabur ke luar negeri? Kasih tahu pendapat lo di kolom komentar. Ya, teman-teman ya, video yang barusan kita saksikan ya, yang berasal dari konten kreator lain barusan, ini temanya sudah berubah ya. Tidak berhubungan dengan moncong kura-kura yang saat ini berstatus sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku dan juga diduga ya ada upaya penyuapan Hakim Agung ya. Yang barusan kita tonton videonya sudah berbeda tema. Yang barusan kita tonton adalah informasi mengenai upaya pemulangan gitu ya, kader elit partai terbesar di Indonesia yang saat ini konon berada di Singapura, yang namanya tadi sudah disebutkan ya, nggak usahlah saya sebutkan ulang ya kan, yang katanya sempat ganti nama, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Nah katanya akan dipulangkan, ada perjanjian ekstradisi antara pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Singapura. Dan yang paling menarik katanya ini, orang yang akan dipanggil dari dipulangkan dari Singapura ini ya keterangannya diperlukan untuk mengungkap keterlibatan Pak Uban dan Ketua DPR dalam kasus EKTP. Konon begitu ya. Kalau misalnya pendapat saya dianggap keliru, silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Lanjut. Bakal rame kayaknya bentar lagi nih ya. KPK sudah kirim syarat administrasi ke Singapura untuk ekstradisi Paulus Thanos. Yang mana kita ketahui Paulus Thanos ini terseret kasus EKTP dan sudah menjadi buron dari lama. Yang menarik adalah ini pernah menguak dan ada mantan gubernur yang dipanggil oleh penyidik KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus EKTP ini. Yang kemarin juga pernah mencalonkan presiden dan akhirnya kalah. Dan jika Paulus Thanos datang ke Indonesia dan memberikan keterangan baru untuk melengkapi ya kan bukti-bukti yang ada, maka kayaknya bentar lagi ada yang dipanggil lagi untuk memberikan keterangan yang kedua kayaknya ya kan. Bisa seru nih, bakal menyeret orang-orang yang pernah terlibat pada waktu itu dan memberikan kesaksian. Luar biasa KPK, good job, jangan pernah takut. Mau dia kader partai apapun, tegakkan hukum yang ada di negara kita seadil-adilnya. Ya, saya tertarik dengan pernyataan netizen barusan ya di bagian depan teman-temannya yang mengatakan bahwa bakal rame nih habis ini, bakal rame ya. Saya masih ingat ya kode yang diperagakan oleh Pak Jokowi lah beberapa waktu yang lalu. Biasalah Pak Jokowi kan dalam strategi politiknya selalu menggunakan simbol-simbol. Nah, menurut para netizen seperti itulah ya. Jadi Pak Jokowi tidak menyampaikan secara langsung, hanya menyampaikan sebuah simbol-simbol. Nah, sekira sebulan lebih yang lalu,
Pak Jokowi itu tiba-tiba muncul di media sosial gitu ya, memperlihatkan bahwa dia, sedang menonton TikTok yang saat itu sedang viral. Kalau nggak salah emak-emak Lampung ya yang nyanyi itu loh, "Aku tak tahu waktu kecil," mana macam mana lah itu ya pokoknya ya, saya nggak ngerti lagunya. Nah, yang terakhir itu kan dia, menunjukkan adegan gitu ya, dor 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 dor. Nah, jangan-jangan ya yang sebentar lagi akan ramai, yang didor-dor-dor ini adalah, orang-orang yang selama ini di Indonesia terindikasi melakukan korupsi dan kasusnya akan diungkap satu persatu. Mungkin saja itu adalah dugaan saya ya. Kalau misalnya teman-teman berbeda pendapat, ya silakan tulis di kolom komentar sebagai, sebuah diskusi bersama. Lanjut. Iya 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 iya. Sama seperti apa yang, saya duga tadi teman-teman ya, eee, bahwa, 2 video sebelumnya tadi kan saya sudah ngomong gitu loh, bahwa pemulangan, Paulus Thanos ya, salah satu kader, saya nggak ngerti juga ini kader elit partai terbesar di Indonesia apa enggak ya, sebetulnya saya nggak ngerti. Oke lah, kalau misalnya keliru silakan tulis di kolom komentar ya, kalau memang keliru. Yang jelas ini orang saat ini berada di Singapura dan berganti nama, juga berganti kewarganegaraan dan saat ini akan dipulangkan gitu ya. Nah, katanya nih ya, nanti keterangan atau kesaksian yang akan disampaikan oleh yang bersangkutan ini bisa memperluas pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terkait kasus EKTP gitu ya. Karena beberapa waktu yang lalu katanya pada saat masih belum melarikan diri ya ke luar negeri, yang bersangkutan ini menyebutkan nama-nama besar ya yang konon itu menerima aliran dana EKTP ya. Salah satunya itu Pak Uban ya, Pak RT 16%, kemudian juga ketua DPR aktif saat ini dan, yang ketiga itu adalah apa namanya, gubernur ya, gubernur terpilih Jakarta. Tetapi ini kan dugaan teman-teman ya, selama masih belum terbukti, maka kita harus menggunakan kata diduga ya. Sebelum KPK memutuskan bahwa yang bersangkutan benar-benar terbukti, melakukan atau menerima gitu ya aliran dana, korupsi EKTP. Wah 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 wah, benar-benar bisa rame nih ya. Seperti apa yang disampaikan oleh netizen barusan, rame nih ya, katanya Pak Jokowi dor 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 dor, ditembakin semuanya. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan tadi di bagian depan. Kita lihat bersama video tentang pernyataan netizen yang sudah, sangat sepuh ya, sangat dewasa baik dalam berkata maupun ya dari gesturnya kan sudah kelihatan ya, Pak Pelontos tadi itu loh, yang menyebut bahwa Sekjen moncong kura-kura dan si Koni gitu ya, yang saat ini berada di Rusia itu sebetulnya 11-12. Bahkan tadi, Bapak ini menyebutkan bahwa, si Sekjen itu begini, si Koni itu begini dengan kata-kata yang agak kasar lah begitu.
Ya kalau menurut saya terkait, apa namanya ya, pendapat gitu ya Bapak ini mengenai 2 orang ini yang katanya 11-12, ya menurut saya sih cukup beralasan gitu ya. Ya, yang terbaru aja kan katanya, si Moncong Kura-Kura ini kan menyimpan dokumen rahasia, ya kan. Nah, kemudian, dokumen tersebut disimpan di sebuah notaris, yang difasilitasi oleh si Koni tersebut. Lah nggak taunya, katanya dokumen rahasia itu hanya sebuah clipping koran gitu. Kalau cuma clipping koran, ya bukan rahasia namanya. Memang itu salah satu bentuk dokumen, tapi bukan rahasia. Karena semua orang bisa mengaksesnya, apalagi koran bisa dibaca oleh orang se-Indonesia Raya. Aduh, kualitasnya sekjen macam kayak gini, udahlah ganti aja kalau partai kalian ini ingin kembali lagi pulih seperti dulu. Oke, teman-teman ya. Yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang, kabar, Sekjen Moncong Kura-Kura yang berstatus tersangka sejak beberapa waktu lalu ya, dan baru-baru ini mengajukan, pra-peradilan ya. Dan dalam, pra-peradilan tersebut ada isu yang berkembang di media sosial bahwa si Moncong Kura-Kura ini ya diduga melakukan upaya penyuapan terhadap Hakim Agung. Waduh 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 waduh, sekjen kok menunjukkan contoh yang nggak baik sih. Seharusnya kan harus menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat. Tapi ngomong-ngomong teman-teman ya, bener nggak sih ini ya, informasi ini bener nggak gitu loh. Karena sebetulnya saya juga nggak ngerti itu bener ataukah tidak. Karena itulah kami sebutkan bahwa itu sekedar isu dan kami selalu menggunakan kata diduga ya. Selain itu tadi juga sudah kita lihat bareng-bareng ya, ada kabar bahwa salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia di masa yang, lalu yang bernama P ya, dengan inisial PT gitu ya, yang saat ini berada di Singapura, itu konon akan dipulangkan ya dari Singapura karena, yang bersangkutan tersangkut dengan kasus EKTP dan diharapkan keterangan yang bersangkutan ini bisa membuka peluang KPK untuk mengembangkan kasus tersebut ke nama-nama besar lainnya yang pernah disebutkan. Wah, ngeri kali pokoknya, ngeri. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.